Kita ke soal yang nomor 12. Islam menekankan terciptanya pemerataan distribusi kekayaan dengan tujuan menjaga keutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas negara. Bunyi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan menjaga stabilitas negara adalah, nah, yang untuk A itu Al-Quran Surah Al-Baqarah 215, yang B itu Surat An-Nisa ayat 8, yang C Surat An-Nisa ayat 7, dan yang D itu Surat Ibrahim ayat 35. Kata kunci dari soal adalah tujuannya menjaga stabilitas negara. Nah, kalau kita perhatikan untuk soal nomor 12, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 215. Nah, Surat Al-Baqarah 215 itu perintah untuk menginfakkan atau membagikan harta kepada keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga, karib kerabat, dan lain sebagainya. Yang surat An-Nisa ayat 8 pada poin B juga merupakan perintah untuk mendistribusikan kekayaan tapi kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, maka lebih lengkap untuk yang A untuk pendistribusian kekayaan. Nah, kalau yang C itu merupakan penjelasan tentang hak harta untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk surat Ibrahim ayat 35 ini merupakan doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk menjadikan negerinya negeri yang baldatun taibatun warabun ghafur. Soal nomor 13, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas berkaitan dengan motivasi kerja, kualitas kerja, produktivitas kerja, dan etos kerja. Nah, terjemahan dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 itu merupakan balasan atas pekerjaan baik atau amal saleh. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 13 itu adalah kualitas kerja. Kita ke soal yang nomor 14. Salah satu prinsip etika bisnis menurut Al-Quran adalah kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang relevan dengan prinsip tersebut adalah, nah berarti ini prinsip sama suka sama suka. Maka untuk soal nomor 14, kalau kita lihat prinsip etika bisnis suka sama suka, itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang menjelaskan tentang etika perdagangan agar tidak merugikan orang lain. Kalau At-Taubah itu tentang menumpuk harta, kalau An-Nisa ayat 30 hukuman bagi orang-orang yang memperoleh harta dengan jalan yang batil. Sedangkan Al-Baqarah 205 itu adalah penjelasan tentang orang-orang yang berpaling dari Allah dan membuat kerusakan. Nah, kita ke soal yang nomor 15. Tujuan konsumsi menurut Islam adalah memaksimalkan maslahah. Masalah itu kebaikan, bukan kepuasan atau utility. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang relevan dengan tujuan tersebut adalah, nah, yang A itu merupakan surat Al-A'raf ayat 31, yang B itu surat Al-Hadid ayat 7 perintah infak, karena di sini ada kata anfiku wa anfiku dan infakkanlah. Nah, yang C itu merupakan surat Al-Baqarah ayat 29 tentang penciptaan langit dan bumi, dan yang D itu merupakan At-Taubah 105 perintah untuk bekerja dengan jalan baik. Nah, karena di sini merupakan konsumsi, maka cari kata ayat Al-Qur'an yang ada kata wakalu atau akala. Nah, itu artinya makan. Konsumsi erat kaitannya dengan makan. Maka nomor 15 itu adalah jawaban yang A. Surat Al-A'raf ayat 31. Soal nomor 16, terjadi kenaikan harga barang X mengakibatkan permintaan terhadap barang Y mengalami penurunan. Namun sebaliknya dengan barang Z mengalami kenaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, barang Y adalah, nah, barang Y merupakan barang komplementer. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, maka dia merupakan barang komplementer. Contohnya itu misalkan X itu tinta dan Y itu pena. Maka ketika harga tinta tadi naik mengakibatkan permintaan terhadap Y yang pena tadi, maka akan berkurang dia. Kalau barang substitusi itu barang pengganti. Biasanya kalau barang pengganti, kalau misalkan barang X tadi naik, maka barang Y juga akan ikut naik dia untuk barang substitusi. Soal nomor 17, seorang pemuda memiliki uang 1 miliar dan memilih berinvestasi pada lini produk yang akan memberikan hasil 7
untuk opsi pertama dan 11% pada lini produk kedua. Namun dengan pertimbangan tertentu, pemuda tersebut memilih lini produk yang memberikan hasil 7%. Pernyataan tepat berdasarkan wacana tersebut adalah, kalau kita perhatikan dari soal ini, maka ini merupakan opportunity cost atau biaya peluang. Nah, maka nomor 17 itu adalah yang A. Perbedaan yang 4,5 antara dua lini produk tersebut merupakan biaya peluang terbaik yang dikorbankan dari keputusan ini. Oke ya. Kita ke soal yang nomor 18. Sebuah perusahaan memiliki AFC atau biaya tetap rata-rata sebesar 250 pada saat kuantiti barang yang dihasilkan 2 dan biaya variabel atau VC-nya adalah Rp500. Pada saat kuantitas hasil usaha atau Q-nya sama dengan 4, perusahaan mengeluarkan biaya total sebesar 1.200. Biaya marginal berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, biaya marginal merupakan tambahan biaya akibat adanya tambahan 1 unit barang. Nah, untuk menghitung biaya marginal, maka biaya marginal sama dengan biaya total dibagi dengan Q atau jumlah barang yang dihasilkan. Nah, kita perhatikan di sini AFC atau biaya tetap rata-ratanya itu sebesar 250 pada saat Q2. Pada saat barang yang dihasilkan 2, biaya tetap rata-ratanya 250. Maka total biayanya untuk dua jenis barang ini sama dengan 250. Nah, dapat sekarang biaya tetapnya atau F-nya 500, kita tambahkan dengan biaya variabel yang besarnya 500, maka total biaya sama dengan 1.000 untuk menghasilkan 2 unit barang. Nah, sementara untuk menghasilkan 4 unit barang, perusahaan mengeluarkan biaya total sebesar 1.200. Nah, berapa biaya marginalnya? Berapa tambahan biaya dari 1.000 ke 1.200? Maka tambahan biaya sebesar Rp200. Jawaban yang B. Oke, kita ke soal yang nomor 19. Perhatikan kurva berikut. Nah, di sini ada kurva pergeseran kurva permintaan. Pertanyaan soal, pernyataan yang tepat berdasarkan kurva tersebut adalah yang A, pergeseran kurva permintaan dari D ke D1 dipengaruhi oleh kenaikan harga barang. Kita lihat kurvanya, kurva D ke D1. Apakah dipengaruhi oleh kenaikan harga barang? Tidak. Kalau dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, maka kurva tidak akan bergeser ke sebelah kanan. Ini kita lihat kurvanya bergeser ke sebelah kanan, maka disebabkan oleh katalisa paribusnya berubah seperti pendapatan, selera konsumen, barang substitusi dan lain sebagainya itu mengalami peningkatan sehingga kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Maka untuk nomor 19 ini untuk jawaban B, jawaban C dan jawaban B itu benar, tidak salah. Nah, kita pilih yang paling benar. Nah, kebanyakan kurva permintaan itu bergeser ke sebelah kanan itu disebabkan oleh kenaikan atau meningkatnya pendapatan konsumen. Yang C, yang D benar. Dari B, C, dan D itu benar jawabannya. Kita pilih yang paling benar. Paling sering terjadi bergesernya kurva permintaan itu disebabkan oleh kenaikan pendapatan konsumen. Kita ke soal yang nomor 20. Perhatikan kurva berikut. Nah, ini merupakan kurva produksi dengan satu input produksi atau satu variabel. Pernyataan yang tepat berdasarkan kurva tersebut adalah tahap 1 ini merupakan area tahap 1, ini area tahap 2, dan ini area tahap 3. Tahap 1 menunjukkan produksi total terus naik sampai titik optimum, sehingga MP dan AP-nya terus naik. Kita perhatikan memang di sini di tahap 1, untuk total produksi TP-nya memang mengalami peningkatan. Tetapi MP-nya di sini tidak mengalami peningkatan, dia mengalami penurunan pada titik yang ini. Nah, maka salah jawaban yang A. Yang B, tahap 3 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin banyak. Hal ini membuat AP menurun dan MP berada di bawah garis origin. Nah, untuk tahap 3, di sini sudah terjadi pengurangan tenaga kerja. Artinya setiap penambahan tenaga kerja sudah tidak efisien lagi untuk menghasilkan jumlah barang yang bisa diproduksi. Maka yang nomor B juga salah untuk tahap 3. Yang nomor C, tahap 2, menunjukkan jumlah produksi total semakin naik, sehingga AP dan MP-nya juga semakin naik. Nah, kalau kita perhatikan untuk tahap 2, di tahap 2 di sini produksi totalnya atau TP-nya mengalami kenaikan ya sampai area tahap 2 garis maksimum batas titik maksimumnya, sehingga AP dan MP-nya juga akan naik.
Maka jawaban untuk soal nomor 20 adalah jawaban yang C, tahap 2.